Halo semuanya, selamat datang di channel Banyak Warna. Oke, di kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai peruntungan zodiak Taurus di tahun 2022 secara general ya. Ini lebih ke arah energinya. Mengenai nanti ini termasuk aspek apa, nanti bisa disesuaikan ya dengan apa yang akan terjadi di tahun 2022 di kehidupan kalian. Oke? Langsung saja saya sebelum membahas apa dan bagaimana untuk peruntungan energinya ini, jangan lupa untuk like dan subscribe channel Banyak Warna. Jadi kalau misalnya nanti saya ada upload video terbaru, kalian akan langsung mendapatkan notifikasinya dari YouTube ya. Oke, sekarang saya lihat dulu kira-kira energi apa sih untuk Taurus ya, peruntungannya secara general di tahun 2022. Nah, di sini saya lihat zodiak Taurus, energi tahun 2022 ini dipengaruhi banyak dipengaruhi dari hal-hal seperti kebiasaan-kebiasaan yang kamu lakukan di tahun 2021 ya. Walaupun kita konteksnya membacakan 2022, di sini sebagian besar apa yang akan terjadi itu terpengaruh. Salah satunya lebih ke arah kebiasaan ya. Lebih ke arah kebiasaan yang perlu akan diubah di sini. Kebiasaan misalnya terkait mungkin ketika di waktu luang apa yang kamu lakukan, entah itu bermain atau kamu asik melihat media sosial, atau kebiasaan lebih sering shopping, atau kebiasaan apapun itulah ya, mau itu kebiasaan di kantor apapun itu, di sini pengaruhnya adalah di tahun 2022 sepertinya akan ada pergerakan ya. Pergerakannya apa? Sekarang coba kita lihat. Dari kebiasaan tersebut di sini ternyata membawa pengaruh buruk. Jadi kalau saya lihat di sini lebih ke arah energinya adalah ini adalah masanya untuk kamu mengubah kebiasaan tersebut. Jika kamu tidak mengubah kebiasaan tersebut apapun itu, sepertinya kalian sudah tahu ketika saya mendengarkan ini, apapun yang terlintas di pikiran kalian kebiasaan tersebut, mungkin jawabannya iya ya. Dan di sini kalau bisa segeralah untuk mengubah kebiasaan tersebut. Tidak perlu sekaligus langsung mengubah ya. Kalau kita sekaligus mengubahnya, itu nanti yang ada di kita jadi menimbulkan rasa stres. Jadi yang perlu dilakukan adalah pelan-pelan ya. Yang perlu diubah itu dilakukan secara pelan-pelan ya, yang menurut kamu ingin diubah itu. Karena di sini dampaknya selain memberikan dampak negatif kepada diri kamu, bisa saja ini memberikan dampak negatif ke orang di sekitar kamu. Takutnya malah jadi ngestak kamunya di situ yang saya lihat di sini ya. Selain itu, energi lingkungan apa yang akan mempengaruhi perubahan kamu itu? Di sini dari kebiasaan tersebut untuk zodiak Taurus di tahun 2022. Jadi gini. Kamu sepertinya akan mengalami atau menghadapi situasi yang perubahannya sangat drastis. Tiba-tiba kamu kayak kaget. Waduh, kenapa ini? Kalau misalnya nih kita pakai contoh uang ya. Kalau kamu ada kebiasaan belanja shopping online terus, atau beli makanan terus, atau top up untuk main game terus, contoh ya, ini contoh. Di sini pelan-pelan mulai dibatasi ya. Karena di sini akan ada situasi kondisi di mana kamu mungkin bisa tiba-tiba butuh uang yang cukup besar, dana yang lebih besar. Itu salah satu contohnya. Atau mungkin dari kebiasaan makan. Sebaiknya untuk Taurus segeralah ubah kebiasaan pola makan yang tidak sehat atau pola tidur. Sebab kalau tidak, di sini mungkin kondisi tubuh kamu tiba-tiba kok sakit. Padahal saya biasanya jarang sakit.
takutnya di sini ketika sakit, sakitnya cukup lumayan membuat kamu drop yang membutuhkan dana banyak, atau membuat kondisi mental kamu jadi lebih gimana ya, takutnya tidak stabil. Itu yang saya lihat di sini. Soalnya kayak ada kondisi naik turun untuk Taurus di tahun 2022 ya. Jadi apapun kebiasaan buruk tersebut, segeralah mulai pelan-pelan diubah ya. Jangan sekaligus. Sekali lagi saya ingatkan, outcome-nya ketika kamu mencoba untuk mulai mengubah kebiasaan tersebut, entah itu untuk improve di pekerjaan kantor atau bisnis kamu, ketika kamu mulai bisa mengubahnya pelan-pelan dan tidak merasa dipaksa, di sini outcome-nya adalah kamu bisa jadi lebih enjoy dalam menjalani kegiatan kamu sehari-hari. Itu yang saya lihat di sini. Jadi kamu ngelakuinnya kayak tidak dipaksa, have fun, senang, santai, nyantai. Kamu tahu lah karakteristik kucing tuh gimana sih, melakukannya pelan-pelan, santai, disangka tidak mengerjakannya tahu-tahu ngerjain kayak gitu. Jadi ya kamu tahu lah karakteristik kucing tuh gimana sih, entah kalian cat lovers atau tidak, atau dog lovers ya. Kalau ngelihat orang yang cat person pasti kamu tahu lah kayak gitu. Jadi kayak lebih menjalani kehidupan kamu tuh lebih kayak santai, tidak terburu-buru, atau tiap melihat suatu hal, misalnya kamu ada kebiasaan shopping nih, kalau misalnya nanti ada promo, misalnya tanggal 1 bulan Januari 2022 atau tanggal 2 bulan Februari tahun 2022, itu kan angka unik tuh. Nah, kamu jadi bisa cuman lihat, oh ya lagi ada diskon, dan tidak terpengaruh kembali. Itu kalau kamu bawa enjoy ya, dan bawa perubahannya tuh pelan-pelan, kamu jadi bisa lebih menerimanya, lebih tenang. Jadi kalau kamu nanti tiba-tiba berubahnya banyak ini takutnya kamu nanti kayak ngelihat dikit masih kayak gampang kepengaruh, langsung wah belilah kayak gitu. Ini tidak hanya untuk belanja shopping doang ya, tapi apapun itu kondisinya. Karena permasalahan yang terjadi itu di sini saya lihat semuanya didasari dari kebiasaan buruk yang tidak diubah. Jadi itu yang perlu kamu lihat atau lihat ke belakang kembali kalau misalnya tiba-tiba ada masalah. Ya memang sih kita harus melihat dari situasi dan kondisi kamu gimana, dan orang lain yang ada di sekitar kamu. Jadi setelah melihat kondisi tersebut, barulah lihat lagi kayak kira-kira apa sih yang bisa aku lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kalau misalnya kamu ngerasa kamu harus mengambil sesuatu yang baru, maka kamu harus berani meluangkan waktu, harus bertanggung jawab terhadap keputusan tersebut. Itu yang saya lihat di sini. Jadi tidak langsung brok semuanya dilakukan, tapi secara berkala ya, ditambah porsinya pelan-pelan. Lalu berikutnya, energi kalian ini untuk Taurus di tahun 2022 ini bagaimana sih? Lebih ke arah ada movement ya energinya. Oke. Ya. Kebiasaan itu bukan berarti kebiasaan seperti ini ya. Lebih kayak kebiasaan yang terlihat kasat mata. Terkadang ada juga kebiasaan yang tidak kita sadari. Kadang kalau misalnya kita dari diri kita sendiri melihat kebiasaan yang tidak kita sadari itu biasanya cukup sulit ya. Biasanya itu sangat mudah diketahui ketika kita mendengarkan saran atau masukan dari orang lain atau omongan orang lain. Jadi mungkin dia tiba-tiba akan bilang kayak, Kiki, kamu biasanya ketika ngomong misalnya nih masih suka motong loh, kamu sadar gak ngelakuin itu?
oh iya, aku nggak sadar. Jadi nanti kedepannya ketika kamu sadar, pergerakan yang tidak kamu sadari itu karena kebiasaan biasanya, di sini memang kamu jadi lebih berhati-hati ketika mungkin kalau dari contoh tadi kayak berhati-hati dalam berbicara, atau ketika kamu menghadapi masalah kamu tiba-tiba kabur. Yang dulu, misalnya kamu yang dulu seperti itu, terus sekarang ketika menghadapi masalah kamu setidaknya lebih aware. Oh ya, ini ada masalah nih, berarti aku nggak boleh kabur lagi nih, aku mesti lihat dulu nih konteksnya. Dan di sini saya lihat memang ada kondisi di mana kamu akan ada mungkin terkadang di beberapa di orang kayak rasanya jadi gemeter, dingin, tangan tiba-tiba jadi dingin, gemeter, atau takut, tidak bisa bergerak, suara tidak muncul. Apapun itu kondisinya, ya itu sangat lumrah ya. Yang penting sekarang kamu sudah lebih aware. Setidaknya dari kondisi tersebut, ketika kamu sudah menjadi lebih aware, jangan terus-terusan terjebak di situasi rasa tidak nyaman atau tidak rasa takutnya ini. Lebih ke arah, oke, gue tahu, berarti tubuhku ngerasa takut, ngerasa apapun itu kondisinya, ngerasa kayak gemeter, tidak nyaman. Tapi di satu sisi kamu harus bertindak, karena di sini kartu diet kita lihat ditutupnya. Berarti kamu harus berani mendobrak, padahal kamu sudah tahu pintu di depan. Tinggal lewatin pintu, buka pintu. Begitu sudah lewatin atau jalani saja, atau beraniin diri kayak oke, gue takut tapi gue gimana ya, misal kamu kayak gitu, misalnya tahu-tahu akhirnya gini, ya udah deh aku gerak aja jalan. Jadi kayak ya udah jalani dulu. Nanti ketika kamu jalani dulu dan coba untuk melakukan sesuatu yang di luar dari rasa ketakutan itu, di sini pelan-pelan nanti kamu jadi kayak oh ternyata rasanya kayak gitu ya, nggak ada apa-apa. Ternyata ketika aku sudah jalani dan hadapin semuanya, ternyata baik-baik saja kondisinya. Ternyata tidak seperti yang aku takutkan. Di sini bukan berarti kebiasaan juga ya, berarti yang untuk nostalgia, tapi lebih ke arah hal-hal yang membuat kamu trauma terhadap suatu situasi juga. Yang saya lihat di sini ya. Jadi bisa juga terhadap trauma terhadap suatu situasi, sehingga kamu jadi lebih kayak rasa takutnya dulu nih yang keluar. Nah ini yang perlu dikelola lagi. Jadi kayak dobrak rasa takut tersebut dengan cara yaudah deh beraniin dulu aja. Overthinking terus nggak akan menyelesaikan masalah, sedih terus nggak akan menyelesaikan masalah, kabur terus juga nggak akan menyelesaikan masalah. Jadi yaudah jalanin aja dulu deh, hasilnya gimana ke belakangan. Nah itu yang saya lihat di sini, kebangkitan karena berani mau mencoba memulai dulu, ketimbang kejebak dari rasa takut tersebut apapun atau kebiasaan buruk tersebut. Itu yang saya rasakan dan lihat untuk zodiak Taurus di tahun 2022 ya. Karena di tahun 2021 di sini saya lihat kamu banyak sekali kejadian yang membuat kamu jadi kayak gue nggak mau ngalamin hal itu lagi. Tapi seakan-akan di tahun 2022 semesta kayak lo nggak bisa kabur dari situasi itu, lo harus coba rilis. Dan kamu jadi istilah kata kayak kamu harus mencoba untuk keluar dari situasi dan belajar bahwa kamu juga harus menyembuhkan rasa takut dan trauma tersebut. Tidak bisa terus-terusan terjebak di situasi itu. Memang rasanya tidak enak, tapi ketika sudah tahu rasanya mau maju dulu, dengan mengesampingkan rasa takut tersebut, maju dulu yang penting. Itu kamu akan tahu nikmatnya, rasanya, dan kamu akan berterima kasih terhadap diri kamu. Kayak terima kasih ya, kamu akhirnya mau maju dulu. Karena di sini saya melihat dari kartu diet ini akan ada keberkahan yang datang.
Kartu Death itu biasanya adalah akhir dari siklus yang akan membuka siklus yang baru, di mana akan ada rezeki keberlimpahan yang kamu tidak sadari. Masalahnya keberlimpahan tersebut akan datang ketika kamu mau mendobrak rasa ketakutan, trauma, atau kebiasaan buruk tersebut. Itu energinya untuk zodiak Taurus. Itu yang saya rasakan, ya. Oke, semoga dari hasil reading ini untuk secara general ya di tahun 2022 dapat membantu kalian ya. Selain itu saya juga mohon maaf apabila saya ada salah kata atau menyinggung kalian. Sekali lagi saya mohon maaf. Oke, kalau gitu saya izin pamit undur diri dulu ya. See you next time. Bye bye.